Aksi Kamisan kenang kasus Jumat Kelabu dan suarakan kawal kasus Juwita. Domba makin diminati untuk kurban. Aksi sejumlah pemuda di Banjarmasin bersihkan tempat pembuangan sampah liar. Halo, selamat pagi saudara. Senang kembali berjumpa dengan Anda di Kompas Kalsel hari ini, Sabtu 24 Mei 2025. Selain 3 sorotan utama tadi, kami juga memiliki beragam sajian informasi menarik lainnya. Bersama saya Aulia Tasya, selama 30 menit akan menemani pagi hari Anda. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Mengawali berita di Kompas Kalsel pagi ini saudara, kebakaran terjadi di sebuah bangunan di Jalan Manggis, Kelurahan Kebun Bunga, Banjarmasin, Jumat siang. Bangunan yang digunakan sebagai tempat penyimpanan uang ini hangus dilalap api. Sekitar pukul 12.40 siang, api membakar sebuah bangunan yang merupakan tempat penyimpanan uang di Jalan Manggis, Kelurahan Kebun Bunga, Kalimantan Selatan. Dalam waktu singkat, api membesar dan menghabiskan sebagian bangunan. Kerugian material ditaksir mencapai 500 juta rupiah. Api berhasil dipadamkan 20 menit kemudian. Ada indikasi yang sudah kronologis tadi terjadi mati lampu sebelumnya, mati listrik, padaman listrik. Tiba-tiba di dalam itu ada api. Kalau ruang parah tadi di bagian tengah. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini dan dugaan sementara kebakaran dipicu oleh korsleting listrik. Naufal Rafif, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saudara mengingatkan memori kelam Jumat Kelabu kerusuhan massal 23 Mei di Banjarmasin, puluhan orang di Banjarbaru turun ke jalan. Mereka juga ingatkan agar kasus pembunuhan jurnalis Juwita dikawal tuntas. Barisan hitam berkumpul di depan Balai Kota Banjarbaru, menyuarakan tragedi kerusuhan massal Banjarmasin, Kamis sore. Tak hanya suarakan peristiwa Jumat Kelabu 23 Mei 1997, sejumlah peristiwa getir yang terjadi di Kalimantan Selatan juga digambarkan dalam poster. Satu di antaranya yang masih menjadi perhatian, yakni kasus jurnalis Juwita yang dibunuh oknum anggota TNI Angkatan Laut Jumran. Besar harapan dari kami semua sebetulnya kasus Juwita ini bisa betul-betul memang dikawal sampai selesai. Tentunya korban menjadi prioritas kami untuk kemudian terus kami perjuangkan hak-haknya meskipun beliau sudah tiada. Pihaknya berharap kasus Juwita dikawal sampai tuntas dan jangan sampai figur seperti Marsina dan tokoh lainnya yang kemudian hilang tidak terselesaikan terjadi pada kasus Juwita. Nabila Cheva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kita beralih ke informasi lainnya saudara. Polisi tangkap dan tahan seorang pria berinisial R yang merupakan ketua sebuah ormas di Kalimantan Tengah. Ia diduga lakukan premanisme usai menyegal dengan kekerasan terhadap sebuah perusahaan. Penangkapan ketua sebuah ormas di Kalimantan Tengah berawal dari tindakan pengancaman sekelompok orang serta penyegelan perusahaan PT Bumi Asri Pasaman BAP di Kabupaten Barito Selatan beberapa waktu yang lalu. Polisi menetapkan R atas kasus ancaman kekerasan serta memasuki wilayah perusahaan tersebut. Kini R ditahan di sel tahanan Mako Polda Kalimantan Tengah. Kita telah menetapkan satu orang tersangka, yaitu berinisial L, yang mana yang bersangkutan selaku ketua DPD Ormas Jaya wilayah Kalimantan Tengah. Dan kemarin juga kita sudah melakukan penangkapan lagi terhadap 5 orang tersangka, yang mana itu adalah sebagai otak pelakunya.
polisi masih terus melakukan pengembangan terkait dengan kasus premanisme disertai dengan intimidasi ini dan tidak menutup kemungkinan jumlah tersangka akan bertambah lantaran kejadian itu tidak dilakukan secara sendiri. Kurnia Tarigan, Kompas TV, melaporkan dari Palangkaraya. Kita ke Banjarmasin, Saudara. Kepala Balai Pemasyarakatan Bapas kelas 1 Banjarmasin bantah tuduhan intimidasi dilakukan oleh pegawainya terhadap mantan istri narapidana berinisial Y. Kasus ini masih berproses di kepolisian setelah kedua pihak saling lapor. Kasus ini berawal dari peristiwa saat Y, istri seorang mantan narapidana, yang meminta agar pihak Balai Pemasyarakatan Bapas menolak usulan cuti bersyarat mantan suaminya yang sedang dipidana. Permintaan tersebut tidak dapat dikabulkan karena Bapas tidak memiliki kewenangan menolak permohonan yang diajukan oleh lembaga pemasyarakatan. Tidak terima dengan penjelasan tersebut, pada 16 Mei 2025, Y melaporkan seorang pegawai Bapas ke polisi dengan dugaan pengancaman. Permasalahan bertambah setelah pada 19 Mei 2025, seorang pria berinisial MHA datang ke kantor Bapas bersama beberapa orang untuk membicarakan persoalan Y. Namun, pertemuan itu berujung tindak kekerasan terhadap salah seorang pegawai Bapas. Saya selaku Kepala Balai Pemasyarakatan kelas 1 Banjarmasin menyayangkan terjadinya tindak kekerasan yang dilakukan oleh saudara MHA kepada pegawai Bapas yang merupakan seorang aparatur sipil negara yang sedang menjalankan tugas. Pemukulan tersebut telah dilaporkan ke polisi dan pihak Bapas masih menunggu hasil proses hukum yang berjalan. Baik terkait laporan dari Y maupun laporan yang diajukan pihak Bapas terkait penganiayaan terhadap pegawainya. Naufal Rafif, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Usai jeda, Saudara, kami akan kembali dengan informasi domba yang makin diminati untuk kurban. Informasi selengkapnya usai jeda. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Kalsel, Saudara. Jelang Idul Adha di Samarinda, Kalimantan Timur, domba kini mulai diminati untuk dikurbankan. Salah satu pedagang bilang, kini di tempatnya sudah 190 domba dipesan dari 340 domba yang siap dijual. Ratusan domba di kandang milik pedagang hewan di Jalan Muang Dalam, Samarinda Utara, disiapkan untuk perayaan Idul Adha 1446 Hijriah. Domba-domba ini didatangkan dari Pulau Jawa. Pedagang mengatakan daging domba lebih banyak sehingga mulai makin diminati warga untuk kurban. Perawatan domba juga lebih mudah dari kambing. Pedagang domba bilang setidaknya 190 domba sudah dipesan warga dari 340 domba di kandang ini. Mulai 2 tahun ini untuk konsumen domba khususnya di kurban sama akikah itu mulai bergeliat lah, mulai banyak ya karena ada pembukaan keran dari pemerintah daerah yang dulunya nggak boleh atau dilarang, sekarang sudah dibolehkan masuk ke Kaltim. Ini semua dari Jawa. Dari Jawa. Ya. Untuk jenisnya? Jenisnya macam-macam, ada kayak ini jantan Garut, ada cross dorper, ada lokal, banyak sebenarnya, ada Texel, ada Morino, banyak. Banyak jenisnya ya. Banyak. Sementara itu dinas terkait menyebut domba di Kalimantan memang jumlahnya terbatas karena masyarakat masih lebih memilih berkurban dengan kambing. Padahal domba juga hewan yang bisa dikurbankan. Untuk domba ini spesifik ya, kalau untuk budidaya kan kita zonasi, Pergub itu memberikan zonasi. Tapi untuk perdagangan memang animo masyarakat terhadap kurban domba ini belum maksimal. Di tahun 2024 saja yang tercatat di kami hanya 251 ekor saja.
Jadi sedikit sekali, belum, padahal harganya lebih murah. Tapi mungkin ini faktor budaya, kebiasaan. Karena bisa saja domba digunakan untuk kurban. Sangat bisa, sangat bisa. Pedagang berharap penjualan domba akan lebih meningkat seiring sudah dibolehkannya domba masuk ke Kalimantan Timur. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Masih di Samarinda, Saudara, jelang Lebaran Idul Adha, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian menyediakan 4.000 vaksin hewan kurban. Vaksin untuk memastikan ternak bebas dari penyakit mulut dan kuku. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Samarinda saat ini sudah menyediakan 4.000 vaksin untuk peternak sapi. Sementara untuk para pedagang musiman hewan kurban, dinas terkait hanya memberikan vitamin dan penyemprotan disinfektan. Sebab sapi yang didatangkan dari luar Kalimantan sudah diberi vaksin dari lokasi asal pengiriman. Ya, untuk PMK sendiri kita udah standby vaksin yang kita sudah lakukan, terutama di teman-teman petani, itu ada sekitar 4.000 yang sudah kita lakukan. Kita juga masih punya standby PMK, cuma PMK ini akan kita berikan prioritas ke petani. Kenapa? Karena memang petani yang melakukan pemeliharaan dan biasanya kalau tidak laku mereka tetap pelihara. Tapi teman-teman yang di pinggir-pinggir jalan, pedagang-pedagangnya itu cuma kita berikan vitamin dan disinfektan. Kenapa? Karena memang sesegera di tanggal 6 insya Allah sampai hari tasyrik itu akan dipotong. Jadi kami tidak berikan PMK. Tapi kalau ada indikasi, tanda-tanda mengarah pada PHMS, penyakit hewan menular strategis, akan kami keluarkan dari kandang, kita isolasi, kita berikan perlakuan-perlakuan pengobatan. Salah satu pedagang hewan kurban yang mendatangkan sapi dari NTT Kupang membenarkan bahwa sapi yang didatangkan sudah divaksin. Sapi kita dari NTT, dari Kupang. Ketika awal sapi sampai, sapi-sapi ini akan semua divaksin dulu. Jadi semua sapi-sapi yang kita jual semuanya sudah tervaksin. Terus juga sapi yang masuk ke sini pun semua harus melalui dinas kesehatan yang ada di NTT. Jadi sapi-sapi kita resmi, ada surat-suratnya ada, lengkap. Dan di sini juga ada pemeriksaan kesehatan lagi. Dan nanti sebelum kurban, nanti kita suntikan lagi, ada suntik vitamin. Jadi kayak kebersihan kandang. Nah, jadi walaupun kandang ini becek kayak gini ya, nanti itu kita pakai kayak serbuk kayu itu. Jadi untuk menyerap itu juga, terus kita juga kasih kayak molase, E4 itu untuk juga mengurangi bau dan juga untuk sekitar kayak gitu. Di Samarinda belum ditemukan hewan kurban yang terjangkit penyakit. Dan dinas terkait memastikan akan terus memantau agar hewan kurban sehat sebelum dipotong. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Di Banjarbaru, persediaan hewan sapi untuk ibadah kurban pada Idul Adha tahun ini turun dari tahun sebelumnya, seperti yang ada di peternakan di Kelurahan Loktabat Utara. Persediaan hewan kurban sapi di Banjarbaru turun jika dibandingkan tahun sebelumnya. Seperti di peternakan sapi di Kelurahan Loktabat Utara ini. Tahun sebelumnya menyediakan hingga 800 ekor sapi, tapi tahun ini hanya sekitar 750 ekor. Hingga sekitar 2 pekan menjelang Idul Adha ini, baru 350 ekor sapi laku. Insya Allah terjamin kesehatannya langsung dari dinasnya yang ke sini. Setiap kali datang bukan cuma persiapan kurban, setiap kali datang sapi dari luar daerah pasti di sini didatangi oleh para dinas-dinas yang berwenang. Seorang pembeli sapi mengatakan ingin membeli sapi dengan kisaran harga 16 juta rupiah untuk keperluan ibadah kurban di kompleknya. Setiap tahun Zainal mengaku rutin membeli hewan kurban di peternakan ini. Selain harganya lebih murah, kesehatan sapi juga terjamin dilihat dari adanya tanda di telinga sapi setelah divaksin. Pilihannya juga banyak, mau yang gimana kan, mulai dari berapa itu, 15-an, nah, banyak lah pilihannya. Jepang ada kalau keuntungannya di sini, kalau di lain-lain kan kayaknya besar-besar semua itu. Peternak berharap sapi yang disiapkan untuk kurban bisa habis terjual. Apalagi harga sapi yang dijual masih stabil dari tahun sebelumnya, yakni sekitar 13 juta hingga 70 juta rupiah per ekor. Nabila Cheva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan.
Saudara, aksi sejumlah pemuda di Banjarmasin bersihkan tempat pembuangan sampah liar. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Saudara, sejumlah pemuda di Banjarmasin kampanyekan kebersihan dengan aksi berantas tempat pembuangan sampah liar. Semangat ini berusaha ditularkan untuk membantu pemerintah Kota Banjarmasin yang tengah menghadapi darurat sampah. Menggerakkan kalangan mahasiswa, pelajar, organisasi hingga komunitas, pemuda-pemudi yang tergabung dalam Greentopia Jumat pagi gelar aksi peduli lingkungan di Kelurahan Sungai Jingah, Banjarmasin. Di lokasi ini, aksi dilakukan dengan memberantas tempat pembuangan liar di 2 titik sepanjang jalan menuju kawasan Sungai Gampah. Peserta mengangkut sampah-sampah yang menumpuk di TPS liar, memasukkannya ke karung untuk kemudian dibuang oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup. Seperti diketahui, TPS liar merupakan tempat pembuangan sampah yang tidak resmi sehingga bisa mencemari lingkungan dan mengganggu estetika kota. Aksi ini menjadi kampanye untuk menyadarkan masyarakat agar tak lagi membuang di TPS liar, melainkan di TPS resmi yang dikelola pemerintah. Jadi hari ini kami melaksanakan kegiatan Greentopia Action yang mana hari ini membersihkan salah satu tempat pembuangan sampah liar. Kebetulan di hari ini ada 2 titik tempat pembuangan sampah liar yang mana harapannya dengan adanya kegiatan ini TPS tersebut bisa ditutup dan bisa dibersihkan secara permanen lah. Jadi untuk tujuannya kami maunya memberantas tempat pembuangan sampah liar yang mana itu merusak estetika lingkungan yang ada di Kota Banjarmasin, khususnya di daerah Kelurahan Sungai Jingah yang kami temukan. Merupakan suatu rangkaian dan kampanye ini juga digalakkan melalui sosial media. Jadi dalam rangkaian kegiatan ini tujuannya adalah untuk menularkan semangat dan juga perilaku untuk peduli sampah dan lingkungan secara berkelanjutan. Pemerintah Kota Banjarmasin mengapresiasi aksi ini. Terlebih saat ini, Kota Banjarmasin menghadapi darurat sampah akibat ditutupnya TPA Basirih. Kegiatan ini jadi pendorong agar warga Banjarmasin berpartisipasi aktif kelola lingkungan. Pemerintah Kota Banjarmasin ya, kegiatan seperti ini kami apresiasi sekali. Karena ini ada gerakan yang berangkat dari bottom up ya. Artinya dari masyarakat benar-benar, inspirasi benar-benar dari masyarakat, bersama khususnya sivitas akademika ya. Agar aksi ini bermanfaat, diharapkan masyarakat Kota Banjarmasin turut peduli pada pengelolaan sampah. Mengurangi produksi sampah, memilah sampah dan membuangnya ke TPS resmi adalah cara sederhana yang bisa dilakukan agar Banjarmasin segera keluar dari status darurat sampah. Wawancara dulu lah. Syamsul Alam, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ajang Festival Olahraga Daerah Forda Kalsel ke-7 yang bakal diikuti 6.000 peserta dari 59 induk organisasi olahraga mulai bergulir. Pembukaan Forda Kalsel Semarak digelar di Gor Hasanuddin Jumat pagi. Kemeriahan dan antusiasme peserta terasa pada pembukaan Forda Kalimantan Selatan ke-7 di Gor Hasanuddin Banjarmasin Jumat pagi. Dengan mengusung tema semangat kebersamaan, ajang ini menjadi simbol bahwa olahraga dapat menyatukan seluruh elemen masyarakat. Forda Kalsel bertujuan menyeleksi para pegiat olahraga untuk Duta Kalimantan Selatan dalam mengikuti Festival Olahraga Nasional Fornas ke-8 di Nusa Tenggara Barat pada Juli 2025. Yang jelas bagaimana kita ini merupakan suatu momentum ke masyarakat, jaga kebersamaan, jaga persatuan, kita junjung tinggi solidaritas dan juga kita bagaimana mengangkat kearifan lokal dan budaya lokal supaya lebih
bagaimana di tingkat Nusantara, Kalsel bisa. Ketua Panitia Forda Kalsel ke-7 yang juga Wali Kota Banjarmasin menegaskan ajang ini juga menjadi momentum untuk melestarikan kebudayaan daerah dan mengembangkan olahraga masyarakat di Kalimantan Selatan. Acara ini mudah-mudahan berjalan dengan lancar, ya, sesuai apa yang menjadi tema bahwa Kormi adalah sehat, bugar, bergembira, luar biasa. Itu yang harus tanamkan di setiap kegiatan Inorga ini. Karena kegiatan Inorga ini adalah kegiatan pelestarian pelestarian olahraga tradisional di Kalimantan Selatan. Sebanyak 6.000 peserta dari 13 kabupaten kota se-Kalimantan Selatan mengikuti ajang ini yang memperebutkan total 804 medali. Jadi kita rutin latihan 3 kali seminggu karena kita ada target buat mempertahankan di Fornas Bandung kemarin kan kita udah dapat emas, jadi kita minimal emas lagi gitu. Targetnya emas lagi berarti ya? Insya Allah, doain. Terdapat 59 induk olahraga yang mengikuti Forda Kalsel kali ini. Terdiri dari olahraga tradisional dan kreasi budaya, olahraga kesehatan dan kebugaran, serta olahraga petualangan dan tantangan. Naufal Rafif, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saudara, rangkaian informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Kompas Kalsel hari ini. Saya Aulia Tasya beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selalu saksikan beragam sajian informasi terkini dan teraktual lainnya hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.